Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, sejak dibuka kembali pada Juni lalu, geliat wisata Banyuwangi kembali berdenyut. Kepercayaan publik pada destinasi wisata dan hotel meningkat, ini seiring dengan bertambahnya okupansi hotel. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai pelopor adaptasi kenormalan baru, geliat pariwisata di Banyuwangi mulai kembali berdenyut. Sejumlah destinasi wisata yang sempat ditutup dibuka kembali dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pun mendorong pelaku usaha wisata dengan sejumlah insentif. Pemerintah daerah menyiapkan bantuan infrastruktur, stimulan infrastruktur yang diberikan kepada destinasi. Jadi beberapa destinasi yang kita siapkan memang untuk reaktivasi dibukanya kembali, itu kita supporting, ada yang cuci tangan, tempat cuci tangan, hand sanitizer, face shield, termogan, itu kita support, kita anggarkan di APBD. Dengan demikian maka destinasi pariwisata itu betul-betul siap menerima wisatawan, karena kan kita tahu bahwa selama masa pandemi mereka tidak mendapatkan income apapun, ya pendapatan apapun. Sehingga dengan demikian maka pemerintah daerah hadir di situ, memberikan insentif, memberikan infrastruktur yang itu bisa langsung dilakukan reaktivasi di tempat destinasi yang kita akan buka. Pemerintah setempat juga melakukan pendataan dan sertifikasi kepada destinasi dan hotel yang telah siap memenuhi standar protokol kesehatan dan membatasi jumlah kapasitas pengunjung. Dengan demikian, tingkat kepercayaan publik pada destinasi wisata Banyuwangi pun meningkat. Yang kita lakukan adalah sertifikasi. Jadi di samping kita mendidik mereka, SDM-nya, kita siapin bagaimana tata cara menjalankan protokol kesehatan, kita melakukan sertifikasi. Setiap destinasi yang kita siapkan untuk kita buka, pada saat itu kita persiapkan hanya 5, hotel juga 5, pelaku kuliner juga 5. Ini sebagai pilot project. Ya, contoh. Nah, setelah mereka kita berlakukan ada sertifikasi stiker yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bahwa yang bersangkutan layak dan siap menerima wisatawan, baru setelah itu kita bertahap menjalankan setiap bulan kita melakukan tim untuk turun, yang mensupervisi dan sekaligus mengedukasi bagaimana pelaku pariwisata menjalankan protokol kesehatan dan mereka siap untuk menerima wisatawan di destinasi, di hotel maupun di kuliner. Nah, sampai detik ini Pak ya, sampai bulan Oktober ini, tingkat okupasi kunjungan luar biasa trennya naik. Artinya minimal kita stabil lah, di angka weekend ini di antara 10 ribuan di weekend. Tetapi hotel yang paling membanggakan buat kita adalah okupasi hotel. Okupasi hotel itu di weekday itu kisaran 60-70, tapi di weekend mereka bisa di atas 90%. Artinya apa? Artinya penerimaan pasar terhadap konsep pariwisata di Banyuwangi bisa diterima. Sejalan dengan Dinas Pariwisata setempat, pelaku usaha hotel mengaku okupansi hotel sejak Juli hingga Oktober terbilang cukup baik. Pihak hotel juga meningkatkan pelayanan kebersihan seperti penyemprotan disinfektan setiap pagi dan sore hari, serta aturan pembatasan di setiap fasilitas yang ada. Okupansi. Kita sekarang ini sih, hari ini misalnya kita ada di posisi 40%. Di bulan Agustus kemarin sebenarnya kita lagi bagus banget dalam artian gitu. Jadi indikator dari confident dari pasar ada, kemudian destinasinya juga saya rasa bisa membangun itu juga. Karena saya yakin di destinasi di Banyuwangi sendiri juga protokol-protokol kesehatan dan aktivitas-aktivitas itu dilakukan. Ya, kebersihan baik di ruangan tamu, baik di ruangan karyawan, kebersihan dengan karyawannya sendiri, cuci tangan dan segala macam. Kemudian tentunya seperti yang kita lihat pemakaian masker, disinfektan, bahkan sampai ke treatment seperti spa gitu. Kita mengurangi treatment-treatment yang berhubungan dengan wajah. Hal yang menarik kemudian kita mesti harus tunjukin ke tamunya bahwasanya itu terjadi. Cuci tangan di depan tamu biar confident levelnya jadi menarik. Kalau misalnya di gym seperti apa, Pak? Kalau di gym itu peralatan kita sanitasi terus. Jadi setiap habis pemakaian atau sebelum pemakaian itu kita selalu sanitasi. Kebetulan dia di dalam ruangan ya. Kemudian yang masuk pun kita kontrol berapa orang jumlahnya dengan kapasitas maksimum seperti itu. Sekarang ini kita maksimum di 4 orang. Padahal size-nya kan kelihatan itu besar gitu ya.
Tetapi itu kembali lagi, social distancing kan sudah ditentukan. Jadi selama kita mengikuti protokol itu dengan social distancing itu, saya rasa kita di posisi yang aman. Di tengah pandemi COVID-19, para pelaku usaha wisata terus berupaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi publik agar masyarakat juga mendapatkan dampak dari kembali hidupnya ekonomi dari sektor pariwisata. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Gadis Bianca, Uca Fernandes, Sony Siregar, Metro TV. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan lokasi wisata yang aman dari penyebaran COVID-19 bagi warganya, dan berikut adalah sejumlah penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata di Banyuwangi. Seperti kita ketahui bersama, Banyuwangi merupakan salah satu daya tarik pariwisata di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana menikmati liburan di Banyuwangi dengan new normal? Saat ini pemerintah Banyuwangi memberikan sertifikasi terhadap pelaku wisata yang memenuhi dan mengikuti standar protokol kesehatan berbasis CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Kemudian bagi mereka yang melanggar, para pelaku pariwisata maupun juga industri pendukung yang melanggar akan diberikan sanksi yang tegas yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kita akan berlanjut ke informasi penerapan protokol kesehatan di mana pemerintah Banyuwangi merangkum data hotel, restoran, warung makan, dan juga homestay yang telah disertifikasi dan kemudian dirangkum di situs www.banyuwangitourism.com. Jadi bagi Anda yang ingin ke Banyuwangi, Anda dapat mengakses situs tersebut untuk melihat tempat mana saja yang sudah memenuhi standar keamanan dan juga kesehatan. Kemudian pemerintah juga bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan menyediakan angkutan wisata gratis ke berbagai lokasi wisata di Banyuwangi, dan juga penerapan transaksi digital atau cashless, berarti transaksi tunai memang sudah sangat-sangat diminimalkan atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Kemudian jika Anda ingin ke Banyuwangi, apa sih destinasi favoritnya? Nah, ini adalah destinasi favorit di Banyuwangi. Kawah Ijen masih menjadi favorit karena di sana ada api biru. Ini adalah sebuah fenomena yang unik. Hanya ada dua lokasi di dunia, yaitu di Kawah Ijen, di mana gas bumi bertemu dengan oksigen dalam ketinggian tertentu akan menjadi sebuah api biru. Hanya ada di Kawah Ijen dan juga di Islandia. Kemudian ada Jawatan Benculuk, ada Pantai Jilen, agrowisata, ada Bangsering Underwater, kampung wisata, dan juga Taman Nasional Meru Betiri. Ini adalah lokasi yang direkomendasikan, dan lokasi ini semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar dan juga tentunya sudah tersertifikasi dari CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability.